Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rumail Abbas dalam postingan terbarunya yang diunggah di situs islami.co, memberikan sanggahan sekaligus pertanyaan yang harus dijawab Kiai Imad dan KRT Fakih, yang akhir-akhir ini dalam setiap tulisan dan videonya selalu menyerukan tes DNA untuk Ba'alawi. Sebagaimana kita tahu bersama, bahwa Kiai Imad dan KRT Fakih bukanlah orang yang ahli dalam masalah DNA, atau minimal pernah mempelajari statistik dan matematika dasar, minimal akta 4, untuk membaca bagan filogeni, sequencing, SNP, STR, dan haplotyping. Dari kubu Kiai Imad yang dirasa kompeten dalam masalah DNA menurut Rumail adalah Dr. Sugeng. Seseorang dikatakan sahih menjadi keturunan Rasul, atau minimal keturunan Imam Ali, seharusnya memiliki haplotyping dan genotipe di bawah J. Penilaian seperti ini dipegang Kiai Imaduddin dan KRT Fakih Wirahadiningrat, untuk menutup kemungkinan bahwa Ba'alawi merupakan Ashraf, atau keturunan Rasul lewat Sayyidah Fatimah. Bagi Rumail, setelah melihat secara statistik hasil tes DNA untuk penjelajahan 1000 tahun ke atas, ternyata masih muhtamal, maka memakai tes DNA untuk membatalkan silsilah jauh seseorang tidaklah tepat. Ini ibarat mendapati termometer yang tidak akurat atau terindikasi rusak, maka akal sehat akan mendorong untuk membuang termometer itu. Bukannya malah melanjutkan vonis. Jika Kiai Imaduddin atau KRT Fakih Wirahadiningrat bisa menjawab kerancuan yang Rumail temukan secara saintifik atau statistik, Rumail akan taslim. Jika tidak, artinya kedua tokoh ini membatalkan silsilah orang lewat jalur gegabah. Mungkin dalam hati beliau berdua akan bergumam seperti ini. Jika ada seorang bapak berhaplogrup J1, namun 1000 tahun kemudian banyak orang yang mengaku keturunannya justru berhaplogrup R, E, dan G, mungkin saja mereka semua keturunan menantu, bukan anak biologis bapak tadi. Pertanyaannya, apa bukti kebenaran teori itu? Jika jawabannya adalah, karena tes DNA mengatakannya demikian, tentu ini disebut daur atau tasalsul. Seperti kita menunjukkan kepada orang Kristen bahwa Al-Quran adalah firman Allah, namun argumentasinya karena Al-Quran mengatakannya demikian. Pertanyaan susulan untuk hal ini, penelitian mana yang mengatakan situs testing itu akurat, dengan margin error yang sangat tipis, jika dikomparasikan bukti-bukti historis. Jika belum ada, maka sampai saat ini semua itu hanyalah hipotesa semata. Saat awal-awal membaca secara statistik tes DNA, Rumail mendapati leluhur Kanjeng Nabi ternyata sezaman dengan Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin leluhur bisa sezaman dengan keturunannya? Mari kita simak penjelasan Rumail Abbas tentang tes DNA berikut ini. Disclaimer, artikel ini ditulis oleh seseorang yang tidak memiliki kredensi biomolekuler, antrogenika, dan populasi manusia. Penulis hanya memiliki kredensi statistik dan matematika dasar, minimal akta 4 lah, untuk membaca bagan filogeni, sequencing, SNP, STR, dan haplotyping karena data yang disajikan bisa dibaca dengan kedua kemampuan tersebut. Prolog. Saat tersebar video penilaian Najwa Shihab bukanlah seorang syarifah karena gen Arabnya tidak sampai 5%, sehingga Ba'alawi tidak sahih mengaku keturunan Rasul, penulis menghubungi Mas Sugeng. Kok beliau bisa ngomong begitu Mas? Anda pasti tahu siapa saja yang memakai hasil DNA Najwa untuk perkataan seperti di atas. Baik Mas Sugeng dan penulis sepakat, tes autosomal dari sampel Najwa Shihab tidak bisa dijadikan acuan untuk masalah nasab, karena tidak valid sebagai alat pelacak nasab yang berbasis patrilineal, lelaki. Saran penulis, lihatlah postur wajah dan hidung Najwa Shihab yang mancung. Penampakan fenotip Najwa yang sangat Arab di wajahnya, merepresentasikan dominasi ras dan etnis yang ia miliki. Dan ini common sense, tak perlu jadi ahli untuk mengerti ini. Kemudian, semua orang memerhatikan haplotyping dan genotipe Ba'alawi yang kebanyakan G. Padahal, untuk sahih menjadi keturunan Rasul, atau minimal keturunan Imam Ali, seharusnya di bawah J. Penilaian seperti ini dipegang Kiai Imaduddin dan KRT Fakih Wirahadiningrat untuk menutup kemungkinan bahwa Ba'alawi merupakan Ashraf, keturunan Rasul lewat Sayyidah Fatimah. Apa yang penulis lakukan selama ini adalah penelitian kualitatif,
telaah literatur, wawancara terbuka, dan studi lapangan. Sedangkan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan mulai bergeser dari isu tersebut, dan sudah progresif sampai pembahasan tes DNA. Hingga muncul celotehan KRT Fakih Wirahadiningrat, secara makna, Ba'alawi itu kuningan, tapi mengaku emas yang punya nota-nota yang menunjukkan mereka emas. Nota-nota bisa dimanipulasi, namun nota-nota dari Allah dalam zat manusia tidak bisa dimanipulasi. Seberapa kuat pernyataan ini? Berikhtiar menjawab itu, penulis bergeser sedikit dari penelitian kualitatif ke penelitian kuantitatif. Penulis berusaha menakar secara statistik haplotyping yang mereka sodorkan, kemudian membacanya langsung dari sumber. Penulis kemudian menghadapkan haplotyping, sequencing, strSNP, dan bagan-bagan filogeneginya, di depan fakta-fakta historis yang terekam dalam sumber tradisional, seperti kitab sejarah dan kitab nasab. Kebetulan penulis adalah histori entusias yang memiliki banyak bacaan untuk sejarah. Lantas, ada banyak jasa swasta untuk tes DNA, seperti Ancestry DNA, 23andMe, Family Tree DNA, dan lainnya. Namun penulis memakai dua situs saja, Family Tree DNA dan Yeful, karena inilah yang sering keluar di dalam narasi kontra Ba'alawi. Keturunan Yahudi dan Yahudi Ashkenazi. Penulis telah menguji berbagai sampel dari suku Yahudi di bawah ini sebagai uji coba, dan menakar seberapa akurat pola genetika family tree DNA dan Yeful dalam pembacaan statistik. Bayangkanlah, sebuah komunitas yang cukup tertutup, eksklusif, tidak berinteraksi secara biologis dengan suku selain mereka, dan berketurunan dari pernikahan antar sesamanya saja. Dari keturunan Yahudi terdapat suku eksklusif seperti ini. Mereka menjalankan praktik endogami, menikah dengan sesama mereka, dan punya syarat yang ketat untuk pernikahan. Suku ini bernama Kohen, atau Kohanim, yang mengklaim sebagai keturunan Harun, keturunan Nabi Ibrahim lewat anaknya Nabi Ishak. Setelah menelaah beberapa cabang Yahudi Kohanim tersebut, berikut penulis sajikan daftar haplogroup untuk keturunan mereka, update kompilasi, 4 Oktober 2023. J2M318, keluarga Rabi di Jarba dan Tunisia. J2, R, dan G21A, klan Spira. R, liter 584, subkelas klan Rapaporto. E, M35, klan Lurie. Secara statistik, keturunan Yahudi harus berada di haplogroup J, baik J1, J, M267, ke bawah, atau J2, J, M172, ke bawah. Ternyata, klan-klan dari suku Kohanim, yang endogamis tadi, tidak berada dalam haplogroup yang sama, walaupun sampel-sampel yang memiliki haplogroup dari klan-klan ini berada dalam satu marga. Pertanyaan pertama, kenapa keturunan suku Kohanim, yang bahkan tidak memperbolehkan pernikahan dengan non-Kohanim meskipun sudah berpindah agama ke Yahudi, memiliki sebaran haplogroup yang beragam, ada di R, G, dan E seperti daftar di atas? Pertanyaan untuk bias historisnya begini. Jika leluhur J1 J2 bertemu puluhan ribu tahun yang lalu berdasarkan termca, apalagi haplogroup E, G, dan R, bagaimana mungkin semua keturunan Nabi Harun, yang disebutkan di atas, bisa hidup jauh sebelum Nabi Harun hidup? Mungkinkah keturunan hidup sebelum leluhurnya? Hal yang sama juga penulis dapati dalam Yahudi Ashkenazi Levi, hampir 50% berada pada haplogroup R1M198. Bagaimana menjelaskan bahwa keturunan Yahudi Ashkenazi harus dari haplogroup G ke bawah, sementara mereka sendiri berada pada haplogroup yang beragam sebagai keturunan Nabi Harun? Beberapa Yahudi Ashkenazi yang penulis temukan dalam bagan filogeni berada di bawah ZS2121. Sampel-sampel di bawah ZS2121 pun masih perlu diverifikasi, apakah benar Yahudi Kohanim atau bukan. Kendati pun demikian, justru keturunan suku Kohanim tidak berada di bawah ZS2121, seperti Ashkenazi. Berdasarkan sejarah yang diakini orang Yahudi sendiri, baik non-Kohanim, seperti Levi, maupun Kohanim, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Lantas, kenapa keturunan Nabi Ibrahim, bahkan salah satu keturunannya menjaga pernikahan dengan sesama, justru tidak berada di bawah kode promosi genetiknya? Baca, J, FGC 8712. Bani Quraisy. Ada dua pertanyaan yang masih menyisakan muskilah pada catatan penulis sebelumnya, yang berjudul, Bantahan untuk Kiai Imaduddin dan KRT Fakih Wirahadiningrat, jawaban 4 tulisan sekaligus, semoga lekas dijawab beliau berdua. Sebagai gambaran, berikut adalah Abrahamic Line,
garis keturunan Nabi Ibrahim, versi promosi tes DNA, YFOL, diakses 4 Oktober 2023, pukul 8.30 PM. J3014J, S2137J, Y4348J, Y4349J, Y6074, FGC 8712, J liter 859. J liter 859 adalah kode genetika promosi untuk Bani Quraisy, Fir ibnu Malik, J FGC 8712 untuk promosi Bani Hashim, Ibnu Abdu Manaf, dan FGC 10500 untuk promosi keturunan Imam Ali ibnu Abi Thalib. Coba simak fakta yang penulis temukan berikut ini. SNP dari J FGC 39790 terkonfirmasi sebagai keturunan Imam Musa Al-Kazim, namun menurut DNA tidak termasuk dalam grup Husaini versi promosi J FGC 30416. Beberapa tahun silam fosil seorang anak dari Sidon terkonfirmasi sebagai bagian suku Amorid yang berada di bawah haplogroup J FGC 11, yang merupakan leluhur kelompok J liter 859. Suku Amorid, menurut kajian biblikal dan historis, merupakan keturunan Kan'an, yang dalam tradisi Injil dan sumber tradisional Muslim bukanlah keturunan Sem. Artinya, ia tidak memiliki hubungan kedekatan dengan jalur Ibrahimi. Pertanyaannya pertama, bagaimana mungkin seorang keturunan Imam Musa Al-Kazim tidak tergolong sebagai Husaini, keturunan Imam Ali dari anaknya bernama Imam Husain? Di sisi lain, kenapa suku Amorid justru memiliki hubungan biologis dengan keturunan Nabi Ibrahim, padahal tidak ada satupun bukti historis yang menerangkan suku Amorid pernah berbagi sejarah biologis sebagai keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dalam kurun waktu yang tidak jauh? Jika ada, silakan menunjukkan bukti historisnya. Pertanyaan kedua, TMRCA dari J liter 859 adalah 1400 tahun, YFOL, diakses 4 Oktober 2023, pukul 9 PM WIB, dan sezaman dengan masa kehidupan Nabi Muhammad, 632 Masehi. Bagaimana mungkin leluhur Nabi Muhammad yang bernama Fir ibnu Malik, Quraisy, diprediksi hidup semasa dengannya? FYI, untuk sampai ke Quraisy, silsilah Nabi Muhammad harus melewati 11 macam generasi. Menurut Ibnu Khaldun, satu Tobakot mewakili 3 macam generasi. Dengan bias historis yang sangat terang benderang seperti ini, apakah masuk akal kedua orang ini sezaman? Haplotyping selain Ba'alawi. Mekanisme berikut ini sama persis dengan mekanisme penulis dalam menguji sampel-sampel dalam Al-Syajarah Al-Mubarakah. Dalam manual kitab nasab, kala redaksi Al-Syajarah Al-Mubarakah memakai jumlah ismiyah, apalagi mengandung adat, maka berlaku final, atau inhisyar, dan ilmiah. Orang-orang hanya terpusat pada redaksi keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang 3 saja, memakai redaksi jumlah ismiyah dan mengandung adat. Sehingga, nama dan angka selain itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Penulis pun tidak melihat Kiai Imaduddin, maupun pendukung beliau, melakukan uji akurasi manual tersebut di dalam redaksi Al-Syajarah Al-Mubarakah selain itu. Akhirnya, penulis mengujinya sendiri untuk menakar akurasi penerapannya secara faktual. Dan ternyata manual tersebut bermasalah, jika dikomparasi dengan kitab sezaman dan kitab yang lebih tua. Nah, hal yang sama penulis lakukan untuk uji haplotyping sada selain Ba'alawi versi tes DNA, dan berikut hasilnya. Rujukan, https://www.familytrade.com/public/e3b tanda tanya iframe sama dengan Yeklorizet. Anda harus memiliki akun untuk mengakses data lengkapnya. Akses gratis sangat memungkinkan, namun tidak selengkap user FTDA yang terdaftar. Dan penulis memiliki akun di FTDA. Sampel dari Algeria berhaplogroup E, CTS 12227. Ia masih hidup dan siapapun bisa meminta klarifikasi kepadanya. Ia adalah seorang mengklaim sebagai Al-Musawi Al-Husaini. Beberapa sadah yang membangun milis, semacam mailing list ya, di sebuah kanal di Tunisia memberikan daftar haplogroupnya. E liter 35, E M35, E A930, E M81. Sebagai tambahan, beberapa sampel dari klan Al-Idrisi, Bani Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Kamil Al-Hasani, dan Bani Taib, suku Bani Hashim di Yaman Utara, penulis dapati berhaplogroup E M35, E CTS 1096, E Y143642, E FT 186530. Pertanyaan pertama, ada 3 klan yang sudah penulis tampilkan, namun berada di haplogroup yang sama sekali berbeda dengan grup J liter 859, Bani Quraisy.
Mungkinkah keturunan Imam Ali tidak berdarah Quraisy dari segi patrilineal? Klan Al-Zubayy Al-Jelani pun bukan bagian dari J. Liter 859, Bani Quraisy, dan J. FGC 10500, Imam Ali bin Abi Thalib. Namun, ada pula keturunan klan Al-Zubayy Al-Jelani ini yang berada dalam kelompok J, akan tetapi tersebar ke haplogroup J1, M267 dan J2, M172. Grup J1, sampel, Palestina, Suriah, Algeria, dan Irak. JZS 9712, JM267, JFT 343596, JFGC 51968. Grup J2, sampel, Palestina, Irak, Suriah, dan Saudi Arabia. JM172, JYSC 000253, JFTC 18718, JY162296. Pertanyaan untuk ini, selain tidak sama dengan J. Liter 859, lewat TRMCA dari DNA leluhur J1 J2 bertemu jauh ribuan tahun ke belakang. Nah, bagaimana melogikakan ini berdasarkan bukti historis? Sampel sadah lain dari UEA, haplogroupnya JFGC 5466, seolah-olah mirip dengan promosi JFGC yang sering diutarakan Raden Fakih. Begitupun sampel sadah asal Aljazair, haplogroupnya JY201847 dan JZS6589. Seharusnya mereka masuk secara hierarki filogeni J. Liter 859, J8703, namun ternyata tidak. Artinya, disebut Bani Quraisy saja mereka tidak lolos, apalagi disebut sebagai Bani Imam Ali, FGC 10500. Mungkinkah demikian? Orang Spanyol berinisial MGR terkonfirmasi sebagai Sadah, karena haplogroupnya J, FGC 30416. Ia memiliki kecocokan patrilineal dengan Sadah asal Katif dari klan Bahbahani berinisial Haj, dan Sadah dari klan Talikani, Husaini, berinisial HKTA yang berhaplogroup sama, J, FGC 30416. Apakah mungkin orang Spanyol berinisial MGR asal Cantabria, yang merupakan keturunan Juan Manuel Güemes, B1673, adalah keturunan Rasul yang tersembunyi? Bagaimana cara rasional menjelaskan orang asing yang tidak punya hubungan darah dengan Sadah, justru terkonfirmasi sebagai keturunan Imam Ali? Apakah ia memalsukan data diri padahal sebenarnya orang Arab? Bagaimana tentang assessment, atau penilaian, dan verifikasi penyedia layanan DNA untuk hal ini? Mungkin terkesan masuk akal ia adalah keturunan Rasul yang tak terlacak, namun dalam menjawab hal KRT Fakih Wirahadiningrat harus mendatangkan dalil. Zuriyah Rasul non-haplogroup J. Benar bahwa sampel Ba'alawi berada pada deretan haplogroup G. Namun jika membaca lebih dalam, penulis mampu menyebutkan beberapa sadah dari klan lain yang ternyata berkabilah non-J, namun masih G. Ulasan ini punya satu maksud, bahwa apa yang ditampilkan tes DNA secara statistik, ternyata bermasalah dengan penetapan asyraf jalur tradisional, kitab nasab dan kitab sejarah. Jika ada sadah kelas ring 1, seperti yang diakini KRT Fakih Wirahadiningrat, jika benar ada istilah itu, sadah filalin adalah perhatian utama. Dari klan Al-Hasani, klan yang sama dimiliki penguasa kerajaan Maroko sekarang, dan ternyata berhaplogroup G. Entah kenapa Raden Fakih menggertak memakai sadah ini? Apakah sudah melihat hasil haplogroup mereka langsung? Kapan itu? Apa buktinya? Sadah Bani Syaibah, termasuk ring 1 asyraf, yang ternyata memiliki haplogroup yang tidak sama dengan haplogroup rekomendasi Bani Quraisy, baca, J. Liter 859. Di samping kedua klan itu, berikut daftar yang bisa penulis kumpulkan. Sadah Al-Shirazi, Sadah Kaswini, Sadah An-Naimi, Sadah Al-Jammas Al-Hasani, Sadah Al-Matbakani, Sadah An-Nasur Al-Idrisi Al-Hasani, Jordan, Sadah Al-Barzanji, Musawi Husaini, Sadah Al-Bayat, Sadah Al-Musawi, Sadah Al-Rifai Al-Musawi, Sadah Haidari, Sadah Musyasyain. Sekadar menyebut haplogroup mereka. GFT 39054, GM201, G Liter 91, GFGC 72255, GFTB 45460. Pertanyaan untuk Kiai Imaduddin dan KRT Fakih Wirahadiningrat, sudahkah secara syamil membaca haplogroup non-Ba'alawi,
seperti yang penulis tampilkan di atas? Sudahkah membaca haplogroup klan-klan yang terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Harun dan Nabi Ibrahim, namun punya kerancuan dari segi bias historis? Sudahkah membaca orang-orang asing yang ternyata keturunan Nabi dan berdarah Quraisy versi tes DNA? Jika sudah, apa penjelasan beliau berdua kala mendapati, tidak hanya Ba'alawi saja yang berhaplogroup meleset sebagai keturunan Imam Ali, di samping kerancuan lain yang perlu dipertahankan untuk mengatakan, tes DNA adalah bukti sahih dalam membatalkan genealogi Ba'alawi? Terakhir, Sadah Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq adalah sadah terbesar, di samping Musawiyah. Penulis kesulitan mendapatkan sampel DNA dari Sadah Al-Uraidi, kecuali berasal dari sampel-sampel Ba'alawi saja. Satu sampel yang penulis temukan hanya menggunakan 12 marker STR, yang jika diprediksi justru menunjukkan keturunan Ali Al-Uraidi berada di haplogroup G, sama seperti Ba'alawi. Atau jika Kiai Imaduddin dan KRT Fakih bisa menunjukkan hasil yang lain, penulis ingin membaca telahnya. Kerancuan versus loyalis? Penulis pernah menyajikan sebagian data di atas kepada beberapa loyalis tes DNA, sebagian mereka adalah pendukung tesis Kiai Imaduddin. Bagi mereka, tes DNA adalah alat uji paling relevan untuk menyusun ulang genealogi para asyraf di masa sekarang. Klaim sebagai asyraf didasarkan pada manuskrip dan kitab nasab saja. Bagi keyakinan mereka, manuskrip, sejarah, dan kitab nasab bisa dipalsukan, namun manuskrip Tuhan dalam tubuh manusia mustahil dipalsukan. Maling nasab tidak seperti maling jemuran. Maling jemuran sulit dibuktikan, tapi maling nasab sangat mudah dibuktikan. Demikian petuah Raden Fakih yang tertanam di benak mereka. Kepada mereka, penulis sajikan lebih dari 25 macam kabilah yang terkonfirmasi sebagai asyraf lewat jalur tradisional, kitab nasab dan bukti historis, namun tidak terkonfirmasi lewat tes DNA. Penulis juga menyajikan kerancuan lain yang mengindikasikan tes DNA tidak akurat, untuk menjelajahi silsilah jauh ke atas, seperti yang penulis sajikan di tulisan ini. Inilah bukti bahwa silsilah yang mengandalkan manuskrip, sejarah, dan kitab nasab memiliki banyak masalah. Buktinya adalah tes DNA mengatakan demikian. Jawab sebagian loyalis Kiai Imaduddin. Ternyata, mereka masih berkeyakinan bahwa tes DNA adalah instrumen paling sahih daripada jalur tradisional. Tentang hal ini, penulis berkorespondensi dengan pakar biomolekuler, androgenika, dan populasi manusia di Barat, beruntung ada LinkedIn yang sangat membantu. Saat memberitahu bahwa di Indonesia sedang terjangkit tren tes DNA untuk mengisbat nasab, nyaris mereka semua tertawa. Untuk merilis sebuah vaksin yang dipakai melawan COVID-19 saja, saintis perlu menguji coba beberapa kali hingga hasilnya sesuai perhitungan sains, sebelum benar-benar disuntikan ke tubuh manusia. Namun, jelajah tes DNA generasi ratusan tahun ke atas sampai sekarang masih berupa teori-teori surga, bahwa hal itu memungkinkan, dan masih dalam tahap pengembangan. Akan tetapi, alat ukur yang masih dalam pengembangan ini sudah berani dipakai untuk membatalkan, minimal, 20 asyraf di seluruh dunia. Adakah saintis yang tindakan sembrono seperti ini? Penulis itu tidak anti termometer. Tapi jika termometer yang tersedia justru rancu dan terindikasi kuat tidak akurat, apalagi masih dikembangkan, maka akal sehat seharusnya mendorong manusia waras untuk membuang termometer itu. Bukannya malah melanjutkan vonis dengan termometer tadi. Bani Jamil. Sewaktu di Pleret, penulis sempat digertak bahwa penelitian penulis akan jadi sampah. Dalam tanding kajian literatur, KRT Fakih Wirahadiningrat mengaku punya koneksi dengan Bani Jamil, bahkan kabilah ini punya manuskrip tua. Bani Jamil, lewat redaksi Raden Fakih, mencatat 3 anak Imam Ahmad bin Isa dan mengatakan, datuk kami tidak punya saudara bernama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Penulis telah membangun korespondensi dengan Diwan Al-Sadah Al-Uraidiyin di Najaf, Irak. Mereka mengkonfirmasi Ba'alawi sebagai Abnaul Am, putra-putri paman kami. Pengurus Diwan pun memiliki musyajar yang mengisbatkan Imam Ubaidillah sebagai anak Imam Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, Bani Jamil ini kabilah siapa? Jika benar mereka keturunan Imam Ali Al-Uraidi, tentu Nikobah Uraidiyah mengenalnya. Tapi kenapa Bani Jamil cukup asing di telinga mereka, Den?